First half kita akan bahas isu-isu yang hangat nih, isu-isu hangat seputar market yang fresh from the oven ya. Hari ini ada rilis data PDB dan juga devisa dari negara kita dan juga nanti malam kita nunggu rilisnya data non-farm payroll sama juga angka unemployment dari Amerika Serikat. Nanti kita tanya nih tanggapan Pak Farul sendiri gimana. Dan juga yang lagi rame ini tensi geopolitik antara US dan China dan juga Taiwan ya. Apakah ini bagaimana sih pengaruh ke market dan investor? Kita sebagai investor harus ambil langkah apa nih? Nah, itu first half-nya. Di second half-nya mungkin 20 menit second half-nya nanti kita mau bahas nanti Pak Farul mau kasih kita pencerahan nih. Pencerahan gimana nih kaitannya, apa nih kaitannya inflasi ke suku bunga, nanti suku bunga gimana kaitannya ke obligasi, ke pasar saham. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang mungkin bukan background ekonomi atau mungkin masih baru. Nah, nanti kita bakal dapat kisi-kisi nih dari Pak Farul. Apa aja sih indikator-indikator penting yang harus kita perhatiin nih? Soalnya tentunya akan mempengaruhi keputusan kita di market nantinya ya. Oke nih, langsung ke pertanyaan nih Pak Farul. Kayaknya mereka udah bosen dengar aku ngomong kebanyakan ya. Oke, hari ini ada data PDB yang bertumbuh 5,44% ya Pak Farul, jauh Iya di benar. atas konsensus, which is good news ya Pak. Jadi ini kan udah Iya, masuk good news. masuk fase ekspansi ya, sedangkan Ya. negara-negara itu terancam resesi. Nah, kalau bisa dijelaskan fase ekspansi itu seperti apa sih dan apakah ini cukup untuk bisa mendorong IHSG untuk menguat untuk beberapa waktu ke depannya nih? Boleh Pak Nah, Farul? sebenarnya gini, apa namanya? Kalau kita lihat pasar keuangan itu selalu mendahului sektor real sebenarnya. Mm-mm. Jadi misalnya kalau pasar keuangan itu naik tahun lalu atau awal tahun ini naik, itu Mm. sudah mencerminkan adanya data ekonomi itu bakal bagus sekarang. Sebenarnya itu Oke. kejadiannya, pasar keuangan ini always ahead of everything. Jadinya Mm-mm. juga kalau yang kejadian itu di kondisinya saat ini, kita lihatnya ya yang lagi didigest oleh market sekarang, memang data PDB sekarang itu bagus, cuma masalahnya apakah masih akan terus bagus nggak sampai beberapa bulan atau setahun depan. Itu ya sebenarnya akan lebih penting dibahas kalau untuk kita menentukan arah pasar ke depannya ya. Dan Mm-mm. tapi, nah kenapa belakangan itu pasarnya aku bilang itu masih kentang sebenarnya. Pasarnya ya ada naik, itu sebenarnya mencerminkan likuiditas, tapi masih ada ketakutan karena pengetatan yang terjadi di negara maju itu masih bisa apa namanya bisa membuat apa namanya itu bisa ada perlambatan di masa yang akan datang itu kira-kira. Oke. Jadi emang pasar keuangan itu ahead of pasar real real sektornya ya Pak Farul ya. Lalu ahead, lalu ahead. Oke, jadi Pertanyaannya adalah emang setiap data keluar, yang lebih penting dibahas itu bukan datanya yang sekarang. Tapi mm-mm. kita lihat datanya yang sekarang, bagaimana itu mengindikasikan data yang ada di masa yang akan datang. Apakah masih akan ada terus perbaikan Oh, atau enggak? oke. Contohnya sekarang ya, dengan penaikan data di GDP 5,44%, itu sudah menunjukkan bahwa peran pertumbuhan ekonominya itu paling banyak dari ekspor impor. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya itu masih dari banyaknya itu dari ekspor impor, pertanyaannya adalah nanti di second half apakah hal seperti ini masih akan terjadi lagi. Ini yang sekarang pasar itu menimbang, melihat dan juga memperhatikan. Kalau memang kejadiannya itu tahun di second half 2022 ini ekonominya itu sudah ada terjadi perlambatan, which is itu yang sebenarnya lagi di price in juga oleh market, itu Mm-mm. membuat sejujurnya kita lihat sekarang itu membuat apa namanya pasar itu masih kondisinya itu lumayan overhang ya. Kalaupun naiknya juga apa namanya bukan bukan naik yang bisa naik secara fundamental, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi yang teman-teman butuh perhatikan itu apakah pertumbuhan ini itu ke depannya itu apakah akan sustain ya di level ini? Karena Akan kalau misalnya sustain, itu yang kita lihat. Sama seperti kalau mm-mm. kita lihat company sumber pertumbuhannya apa? Sesuatu yang core kah? Core, kalau ada di sana itu ada core income. Kalau kita analisa laporan keuangan ya, yang bisnisnya dia beneran itu berapa? Sesuatu yang bisa dia kontrol.
Terus Jadi kalau tiba-tiba biasanya ada order kan, order income. Kalau order income biasanya tidak bisa dia kontrol. oke, Itu jadi ada ada kejadian-kejadian luar biasa. Nah, contohnya yang kejadian sekarang ini adalah kan pertumbuhan ekonomi kita disupport oleh net export di kuartal 2 2022. Yang harus rekan-rekan jawab untuk berikutnya itu pasti mau bullish lagi atau justru bearish sama market, kita harus lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang sekarang itu banyak disupport oleh sektor eksternal, bukan dari internalnya. Internalnya baru aja mau dibangun. Itu oke, kondisinya sekarang. Nah, oke. kalau rekan-rekan percaya habis ini faktor internal kita misalnya konsumsi masyarakatnya terus meningkat di second half 2022, maka kita harus bullish. Tapi kalau sebaliknya kita harus hati-hati. Kira-kira seperti itu kita membaca ekonomi untuk pasar keuangan. Jangan membaca yang hari ini saja. Yang harus dibaca itu adalah dengan data yang ada sekarang, kira-kira apa yang akan ada di masa yang akan datang. Market itu always forward looking. Data jelek belum tentu jelek untuk market. Mm-mm. Data bagus belum tentu bagus. Kalau Wah, ekonomi bagus, katanya The Fed mau naikin bunga, justru marketnya I'm sure. Ya kan mm-mm. contohnya gitu. Kalau misalnya apa namanya data ekonomi jelek, ternyata habis ini ada stimulus, justru marketnya meningkat. Itu yang terjadi di pasar keuangan. Pasar keuangan ini forward looking. Jangan pernah membenchmark itu sama data yang ada di. Mm-mm. Oke, Saya jadi kira kita kayak gitu. juga Data hari sebagai ini indikasi aja. Ketika kita lihat data, kita harus ngebayangin itu bukan data hari ini, tapi kira-kira kuartal depan bagaimana. jadi Begitu kita sebagai cara orang di financial market berpikir. Kira-kira kayak gitu. oke dan oke keren banget nih. Jadi harus ikutin market ya, kita harus forward looking. Kalau misalnya data Ya sekarang benar, bagus. harus forward looking on everything. Ya. Mm-mm. Oke nih Pak Farul, mungkin ada yang bertanya juga nih. Hari ini kan juga ada rilis cadangan devisa. Nah, cadangan devisa pada akhir Juli ini 132 miliar USD kan berkurang dibanding periode lalunya. Nah, kira-kira apa yang mengakibatkan penurunan ini nih? Apakah uh, pengaruh cadangan devisa ini sebenarnya apa sih ke kestabilan negara, ekonomi negara kita, Pak Nah, Farul? kalau cadangan devisa ini biasanya ngaruhnya itu ke rupiah. Kalau Hmm, ternyata rupiahnya stabil, tapi cadangan devisanya turun, berarti rupiahnya nggak benar-benar stabil. Rupiahnya dipertahankan dengan intervensi, itu yang kejadian. oke, Kalau pengaruh. dipertahankan dengan intervensi, itu akan mendatangkan sebuah pertanyaan, apakah intervensi ini bisa dilakukan terus-terusan atau enggak? Dan itu bisa diteruskan atau enggak dilihat dari seberapa besar cadangan devisa yang dimiliki oleh central bank. Kalau memang turun, hal yang harus kita pahami adalah begitu ada pressure, berarti kemampuan central bank untuk melakukan intervensi sudah lebih rendah daripada sebelumnya. Kira-kira kayak itu kita Oke, lihat. Tapi jujur kalau melihat cadangan devisa itu lumayan tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu konstruktif untuk pasar keuangan sebenarnya. Karena lagi turun lumayan dalam. Kira-kira seperti itu. oh jadi tidak terlalu pengaruh ya Pak ya? Ngaruh ke outlook rupiahnya, kira-kira Oh seperti itu. ya ya. Oh ya, dan tadi dari notes yang dari tim, tim tim juga bilang kalau BI ini masih melihat posisi CADEV ini masih cukup ya untuk menjaga Ya, kestabilitas proyek. masih cukup, tapi sudah sama rasionya, rasio terhadap 12 bulan impornya, sudah sama seperti ketika tekanan rupiah sedang tinggi di tahun 2013. Oh, Sudah oke. rasio itu sudah di bawah 0,59 kali, yang mana itu sudah lumayan di bawah standar deviasi sih. Jadinya memang cukup, tapi persepsi pasar pasti akan melihat ini sama dengan kondisi apa di masa lalu. Kalau kita lihat kondisinya itu sekarang itu rasionya itu mirip dengan yang terjadi di tahun 2013. Karena itu Mm-mm. kestabilan rupiah yang lagi ada muncul sekarang, kita lebih mandangnya itu sebagai dampak dari Fed yang dovish dan US Treasury yang cenderung rendah. Apa yang akan terjadi kalau US Treasury tiba-tiba naik nanti? Aku melihatnya tekanan ke rupiahnya masih bisa meningkat. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi dengan cadangan devisa yang meningkat itu tekanan ke rupiahnya bisa juga menurun, tadi cadangan devisanya menurun itu tekanan ke rupiahnya meningkat ya, berpotensi meningkat. Oke, thank you Pak Faru penjelasannya. Oh ya, untuk next nanti kita juga di data non farm payroll dan juga angka unemployment
Nah, apakah market ini expect-nya masih rendah? Kalau di AS kan kemarin udah di 3,6% terus ya Pak ya? Ya, mungkin market akan lihat ya kalau ternyata terbukti ini ya, kalau ternyata unemployment itu nggak naik dan justru masih rendah, itu justru sebenarnya bacaannya bisa jelek. Karena berarti outlook inflasi masih akan tinggi. Ini sama kita lihat malam ini ya. Oke, oh berarti kalau misalnya naik, daya beli masyarakat masih tinggi ya, berarti itu nggak akan Ya. membantu menurunkan inflasi ya berarti ya. Oke, terus nih ada berita ini yang nih tentang kita, kalau teman-teman ada baca di berita juga nih, China sudah melepas, yang terakhir aku baca ini, China udah melepas 5 rudal ke Taiwan nih, karena mereka marah dengan kunjungan ya Pak Farul. Karena ancaman untuk negara mereka, karena mendukung si Taiwan ini merdeka ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat 2 hari ini, bursa regional sama bursa AS malah kayaknya fine-fine aja nih. Kayaknya fine-fine aja nih. Ya, Apakah karena satu hal yang dipercaya sama ini ya, yang dipercaya pasar keuangan percaya sekalipun ada tindakan-tindakan seperti sekarang, Cina tidak akan berani bertindak. Itu yang dipercaya oleh pasar keuangan. Jadi Tidak akan berani bertindak dalam arti ya mereka hanya bisa melakukan patroli, terus apa namanya menggertak, tapi tidak akan pernah bisa melakukan tindakan yang lebih dalam. Itu yang kira-kira dipercaya oleh pasar keuangan. Dan sampai saat ini ekspektasi itu benar, tidak salah. Kondisinya akan berubah untuk pasar kalau ternyata apa namanya Cina bereaksi lebih keras terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara baru. Oke. Jadi, nah tapi Pak Farul sendiri melihat tensi ini berpotensi nggak memicu market itu bisa bergejolak lagi nih? Kan katanya Taiwan itu ada untuk chips dan semiconductor kan ya, dan sekarang China sudah melarang impor beberapa makanan nih ya. Nah, kira-kira Pak Farul lihatnya apakah akan gimana sih impact-nya ke pasar saham gitu? Akan besar atau sebenarnya risknya kecil gitu? Kalau aku lihat sebenarnya risknya sekarang sebelum ada China melakukan tindakan yang real di Taiwan, pasar akan memandang China tidak berani. Dan kalau memang tidak berani dilakukan seperti itu, ya berarti untuk investment masih kondusif. Itu yang kejadiannya, itu yang diyakini market sampai hari ini. Jadinya sekalipun ada military drilling kemana-mana, kalau belum ada peluru yang ditembakkan yang benar-benar jatuh di Taiwan, saya rasa itu tidak akan menjadi faktor yang bisa membuat marketnya turun. Dan marketnya itu saya lihat itu akan bereaksi kalau tiba-tiba percaya nih, tiba-tiba oke, gua serius, kita misalnya menginvasi Taiwan, itu baru bisa dilakukan. Itu baru marketnya bereaksi. So far, at this point, pasar tidak percaya. Itu yang kita lihat. Oke, jadi so far at this point ya, dan risknya masih cukup kecil ya untuk saat. Pasar nggak percaya. Karena pada dasarnya ya retak kayak gini itu nggak sekali dua kali, itu biasa kejadian. Kalau ingat dulu 2017 itu Korea Utara tensi sama Jepang, Korea Utara nembak rudal lewatin Hokkaido, atas Hokkaido lewat sampai ke ujung laut Jepang. Itu kejadian di tahun 2017, tapi tidak ada apa-apa, itu hanya gertakan saja. Selama tembakannya tidak sampai ke teritori, orang di kondisi sekarang tidak melihat itu sebagai hal yang serius. Tapi kalau sebaliknya, nah ini memang kondisi sekarang ini gentingnya adalah kalau sampai ada beneran kejadian, apa namanya itu, ada peluru yang jatuh beneran, maka itu bisa jadi hal yang serius. Tapi kalau saat ini belum, saya kira kayak harusnya kita juga harapannya jangan sampai ya Pak ya, karena kan juga udah sempat mereda ya tensi. Ya sudah balik nih, udah balik dari Taiwannya. Oke Pak, jadi mereka sekarang masih katanya military training ya di Taiwannya doang. Iya benar. Oke. Nih Pak Farul, kita back to main topic nih kita. Nah, inflasi, soal inflasi. Nah, kan hari ini kita mau kupas tuntas tentang makroekonomi ya. Jadi inflasi ini biasanya ekonomi itu fase ekspansi ya, makanya bank sentral itu harga-harga naik,
Federal naikin suku bunga untuk mengerem inflasi. Tapi kalau lihat kita di situasi seperti ini, di mana inflasi kita jadi karena supply side mau dari Amerika atau mau dari Indonesia, bukan yang beneran meningkat gitu ya. Dan minggu depan kan juga list angka inflasi Amerika. Pak Farul lihat apakah inflasi sudah sudah um, sudah peaknya atau masih